Pak mau dapat duit, masa nggak mau bayar Bapak ini? Gimana itu? Tetapi kewenangan praktis untuk menentukan sah atau tidaknya seorang advokat beracara dialihkan kepada organisasi advokat melalui KTPA atau perpanjangan. Hal ini menciptakan dualisme dan ketidakpastian hukum. Kerugian nyata terhadap pemohon. Pemohon mengalami hambatan dalam pengajuan perkara, kewajiban biaya berulang untuk perpanjangan KTPA, serta ketergantungan status profesi pada kebijakan organisasi privat yang tidak berbasis undang-undang. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut pemohon, ketentuan pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang 1945, dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dan atau diberlakukan, sehingga menjadikan penerbitan dan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat oleh organisasi advokat sebagai syarat hukum untuk beracara, dan atau B. memungkinkan organisasi advokat menghentikan atau membatasi hak beracara advokat yang telah disumpah oleh pengadilan tinggi tanpa mekanisme yudisial negara yang memadai, yang seharusnya pemecatan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. C. Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf C, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. A. Pengangkatan advokat sebagaimana pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dilakukan oleh negara melalui pengadilan tinggi sebagai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung. B. Salinan berita acara sumpah BAS sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat wajib diterbitkan dan dikirimkan oleh panitera pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung, menteri, dan advokat yang bersangkutan, serta demi kepastian hukum, pengadilan tinggi juga wajib menerbitkan kartu tanda pengenal advokat KTPA sebagai konsekuensi langsung pengangkatan dan pengucapan sumpah advokat yang bersifat seumur hidup. C. Pemberhentian atau pemecatan advokat sebagaimana pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diserahkan kepada organisasi advokat semata-mata demi menjamin perlindungan hak konstitusional advokat. D. Kewajiban menjadi anggota organisasi advokat sebagaimana pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak dapat dijadikan syarat sah beracara serta tidak dapat digunakan sebagai dasar membatasi atau mencabut hak beracara advokat yang telah diangkat dan disumpah oleh pengadilan tinggi. 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Langkat 13 November 2025. Hormat kami, Warsito Ahmad Fadlubi sebagai pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Terima kasih Pak Warsito. Pak Warsito sudah berapa lama jadi advokat ini? Masih baru Yang Mulia. Berapa lama? Berapa lama Pak? Masih Oktober tanggal 31 2025 kemarin Yang Mulia diangkat Yang Mulia. Oke, ini baru 31 Oktober 2025 ya.
Ini belum sampai sebulan ini sudah apa ini sudah mau apa mempersoalkan organisasi advokat. Organisasi advokat Bapak apa? Dari Pradisai Yang Mulia. Pradi siapa? Pradisai. Oke. Pradi saya. Oke, terima kasih Pak Warsito. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ini sebetulnya ada beberapa hal yang belum Bapak alami kan. Bapak belum pernah memperpanjang KTA. Berapa sih bayar KTA Pak? Bayar KTA informasi pada saat pengambilan nanti perpanjangan akan dikenakan 700 sekitar 800.000 ya. Ya, tapi kan Bapak belum pernah perpanjangan kan? Jadi belum pernah dirugikan kan? Cuman kemarin ambil KTA bayar Yang Mulia setelah acara BAS penyerahan sumpah kemarin, BAS ditarik kembali oleh organisasi advokat, kemudian kami dikenain biaya balik Yang Mulia, walaupun nggak banyak 300.000 Yang Mulia. Oke. Ya namanya saya aja organisasi apa Pak badminton itu bayar juga saya per tahun Pak. Bukan per 5 tahun nih, per tahun bayar. Setiap awal tahun kita bayar gitu. Nah, dan nggak ada dapat duit kita lapangan badminton itu Pak, mengeluarkan duit ini. Bapak mau dapat duit masa nggak mau bayar Bapak ini? Gimana itu? Ya Pak ya. Oke, terlepas dari itu sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, hakim panel kami bertiga akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Dimulai dari Yang Mulia, ini mantan ketua pengadilan tinggi ini di sebelah saya. Yang sebelahnya lagi ini mantan advokat, paling tidak aktif sebagai advokat sekarang. Nah ini akan menceramahi menasihati Bapak ini. Kalau saya nanti dengar saja begitu, saya aminkan saja. Pertama Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur, dipersilakan.